2023 kok. Lowongan pekerjaan isinya host live TikTok, konten kreator, editor. Aku nggak mau nyemplung di suatu pekerjaan yang aku nggak tahu ilmunya. Akhirnya aku cari ilmu yang pasti tentang perafiliatoran. Jadi ingat ya teman-teman afiliator MSD, ini ada satu mindset yang luar biasa yang kalian boleh tiru. Yang pertama adalah, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Yes, Itu bagus sekali Kak Jen. tanpa memikirkan passion, pengalaman, aku langsung check out tripod, lighting, sampel, besokannya live. Ilmu yang aku dapatkan ketika aku bootcamp di TikTok. Kalau misalnya saya boleh tanya, Ya. semua perjalanan dan ini segala macamnya sebenarnya Kak Jena ini lakukan untuk siapa sih? Oke teman-teman afiliator MSD, sesuai dengan yang saya janjikan, saya sudah menjanjikan mengenai program modeling, yaitu adalah program bagaimana cara kita agar kita bisa belajar lebih cepat. Tentunya ya seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalnya kita pengen belajar menjadi seorang tukang masak yang handal, ya tentunya kita akan belajar dari tukang masak yang sudah berpengalaman dan kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dapur dan bagaimana cara mereka mengatasinya supaya kita bisa belajar begitu kita mengalami hal yang sama. Begitu juga menjadi seorang guru ataupun profesi apapun yang teman-teman afiliator MSD jalankan. Nah, khususnya pada hari ini kita kedatangan bintang tamu, seorang narasumber, seorang afiliator perintis dari MSD. Yang pertama yaitu adalah Kak Jena. Kak Jena akan berbagi mengenai apa yang dia jalankan sehari-harinya dan juga semoga pada hari ini kita bisa mendapatkan banyak dari Kak Jena. Oke? Oke, kita akan minta perkenalan dulu. Silakan Kak Jena untuk memperkenalkan diri, silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Jena Iras, panggilannya Jena. Ini nama akun TikTok saya aja kok. Oke, oke. Tapi nggak apa-apa ya, Nggak tetap apa-apa. dipanggil Jena aja. Oke, Gitu. kalau nama asli siapa, Mbak? Nama aslinya Diah Ayu Prananingrum. Panggilannya di Oke. rumah Ayu, tapi nama panggungnya Jena sih. Oke, Gitu. siap, siap. Oke. Oke. Kita mulai dari latar belakang dulu aja ya, Kak Jen. Oke. Jadi, kapan sih pertama kali jadi afiliator ini? Boleh diceritakan dulu nggak ke Oke. teman-teman? Jadi dulu itu saya pertama jadi afiliator tahun 2023 sekitar bulan Maret atau April. Iya, seperti itu. Jadi saya itu kan ibu rumah tangga. Sudah hiatus, sudah berhenti bekerja 3 tahun karena punya anak, terus hamil lagi. Jadi anaknya 2 kok. Oke. Iya, jadi kan 3 tahun tuh berhenti. Heeh. Nah, dari situ tuh aku langsung, kepikiran, anakku kan sudah bisa ditinggal. Oke. Nah, jadi aku harus cari lagi nih kegiatan yang bisa bikin aku tetap produktif. Aku nggak mau kegiatanku monoton itu-itu aja. Karena sudah 3 tahun berhenti, aku kepikiran nih harus cari usaha atau kerja lagi. Pertimbangannya kalau aku kerja lagi di tempat lain, aku harus ninggal anakku, Oke. ya kan. Kalau aku mau usaha, usaha apa nih? Gitu kan, seperti itu. Akhirnya, aku memutuskan cari lowongan pekerjaan kok di sosial media. Ternyata di tahun 2023 lowongan pekerjaan itu udah beda banget sama lowongan pekerjaan yang aku cari di tahun 2016, gitu. 2016 dulu, aku ketika cari lowongan pekerjaan, lowongan tuh isinya supervisor, accounting, tax consultant, kayak gitu, admin. Di tahun 2023 kok, lowongan pekerjaan isinya host live TikTok, konten kreator, editor, kayak gitu tuh. Oke. Panik saya. Oke. Panik, aduh aku udah ketinggalan nih, 3 tahun aku udah ketinggalan, tapi aku nggak mau ketinggalan ya. Aku cari ilmu, afiliator tuh seperti apa sih, akhirnya aku belajar, lalu aku mulai di situ, jadi afiliator, seperti itu. Oh, gimana pertama kali mulainya itu gimana, Kak Jen? Karena semua lowongan itu kan isinya host live TikTok, akhirnya aku langsung install TikTok, Oke. ya kan. Aku cari tuh host live itu seperti apa sih, ngapain dia kerjanya. Ternyata setelah aku install TikTok, kaget banget kok. Isinya orang jualan semua di situ, ya kan? Orang jualan semua dan aku nggak mungkin nih langsung jualan tanpa tahu ilmunya. Aku nggak mau nyemplung di suatu pekerjaan yang aku nggak tahu ilmunya. Akhirnya aku cari ilmu yang pasti tentang perafiliatoran.
Akhirnya aku nemu suatu akun Instagram, dia itu kreatorpreneur namanya Sika, Start Your Content Academy. Aku belajar di situ. Dia ngadain webinar tentang afiliator, di mana narasumbernya itu adalah raja afiliator nomor 51 di TikTok kala itu. Oke. Jadi aku dapat ilmunya langsung dari praktisi. Ya, bukan cari ilmu yang sepotong-sepotong, karena aku nggak mau seperti itu. Nah, dari situ sekali webinar, ilmunya kepakai semua dan aku langsung paham sama ilmunya. Setelah, selesai webinar, besoknya tanpa babi bu, tanpa memikirkan passion, pengalaman, aku langsung check out tripod, lighting, sampel, besokannya live. Dah, gitu. Sampel juga pertama-tama beli Beli sendiri Kak Jen sendiri ya? dong sampel, karena Oh, kerjaan apa sih yang nggak butuh modal kok, ya ya kan? ya. Jadi sampel itu, sampel, lighting, tripod, itu aku anggap modal dia, Mmm. seperti itu. Berarti pada saat Kak Jena memutuskan maksudnya, "Oh saya mau kerja lagi." Nah itu maksudnya kalau boleh ceritakan support system yang waktu itu berjalan seperti apa ya dari keluarga Kak Jena terhadap itu? Suami ya, Iya kalau udah berkeluarga kan support system terdekat kan suami ya. iya. Suamiku mendukung. Oh, Iya, kan jadi Kak Jena tadi gimana? cerita awalnya kan, Kak Jena pengen kerja kerja kantoran dulu Iya, awalnya. Tapi betul. kan tiba-tiba kan beralih akhirnya karena semuanya ikut tren, "Ih tren sekarang trennya menjadi afiliator." Lalu Kak Jena memutuskan, "Oh saya mau jadi afiliator aja." Iya, Nah pada saat itu gimana respon dari suami. iya. Gimana ya, sebenarnya gini kok, suami tampaknya mendukung, Oh tampak tapi ya? saya melihatnya, "Ini bisa nggak ya nih anak?" Sepertinya seperti itu kok, tapi Oke. hebatnya suami saya tuh mendukung. Oke 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 Ya oke. support, dia ngasih saya kepercayaan diri, akhirnya saya tetap mau maju, seperti itu. Karena kalau pilihannya hanya 2 kok, kerja di rumah apa kerja di luar, ya kan? Iya betul. Kalau saya nggak mau coba untuk kerja di rumah, pilihannya cuma kerja di luar dan saya nggak mau ninggal anak-anak, seperti Oke. itu. Jadi pada saat itu keputusan untuk menjadi afiliator adalah keputusan yang terbaik yang bisa fit semua kondisi yang ada ya. Betul, Lalu kalau misalnya boleh diceritakan, pengalaman memulainya ini dari nol, yes, seorang Jena Iras dari nol ini, iya. gimana Kak Jen? Boleh diceritakan nggak awal-awalnya? Awalnya seperti ini, saya bandingkan dulu kan TikTok sama Instagram. Oke. Beda kan ya 2 platform ini. Ternyata kalau di TikTok, kita bisa jadi terkenal meskipun kita bukan siapa-siapa kok. Nah dari situ, itu salah satu poin yang bikin, kepercayaan diri saya bertambah gitu. Kalau orang lain bisa, aku pasti bisa nih. Beda sama dengan di Instagram, kalau di Instagram kan, dia harus terkenal dulu nih biar bisa jualan. Kalau di TikTok enggak seperti itu kan. Karena sistemnya mereka pakai FYP, siapapun bisa terkenal. Ya, ya udah, saya langsung mulai karena di tahun 2023, syarat untuk live dan untuk jadi afiliator itu cukup mudah, 0 follower. Nggak perlu syarat seperti sekarang yang harus 600 follower. Jadi mengalir gitu aja kok. Saya langsung live, langsung jualan, untungnya saat itu langsung ada yang beli. Meskipun cuma 5 orang, Oh, iya. gitu Nah, gitu. dan akhirnya jadi semangat ya lebih Akhirnya jadi semangat, karena saya merasa, aku bukan siapa-siapa, orang nggak kenal sama aku, tapi orang berani beli loh ke aku. Nah itu langsung, PD-nya tuh langsung naik drastis gitu kok. apa yang waktu itu dirasakan oleh Kak Jena pertama kali ada orang yang beli? Wah, bahagia sekali kok. Karena nggak nyangka kok mau ya, orang itu masuk ke sosial media, beli di live orang yang nggak dikenal gitu loh. Karena ini kan sesuatu yang baru buat saya. Ternyata hal seperti itu sudah biasa, saya aja yang ketinggalan waktu itu, Oh gitu. gitu. Akhirnya, wah saya memang harus banyak belajar, lebih banyak open mind lagi seperti itu, gitu. Jadi ingat ya teman-teman afiliator MSD, ini ada satu mindset yang luar biasa yang kalian boleh tiru. Yang pertama adalah, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Bisa, yes, Itu bagus sekali Kak Jen. oke. Oke, kita akan bertanya kembali, setelah Kak Jen memulai itu perjalanannya berapa lama? Apakah Kak Jen ganti-ganti produk atau Kak Jen ada riset produk dulu? Untuk pertama kali memulai itu kenapa, barang apa yang Kak Jen pilih? Gini, waktu itu barang yang aku pilih adalah one set ya, jadi atasan sama bawahan, gamis, sama jilbab. Jadi aku riset dulu kok, di Oke. awal, riset dulu. Ternyata dari beberapa barang yang aku beli sampelnya, kualitasnya kok kurang gitu ya. Nah di situ aku punya ketakutan, nanti gimana nih kalau customer menerima,
barangnya jelek gitu. Tapi aku sudah terlanjur beli produk ini nih gitu. Nah jadi aku live jujur aja, aku sampaikan apa kelemahan produknya, apa kelebihan produknya. Jadi orang membeli itu sudah siap-siap gitu kok. Oh harga yang dibeli segini berbanding dengan kualitas yang didapat seperti itu. Nah setelah 1 bulan modalku ternyata kembali kok. Oke, modalku kembali, aku coba ganti ke produk lain. Aku riset produk, di mana produk itu, sesuai dengan karakterku. Wah, produknya bagus nih, barangnya untuk dijual lagi sepertinya akan minim komplain, seperti itu. Nah, akhirnya di produk kedua cocok, akhirnya customer jadi trust ke aku karena barang yang aku jual memang kualitasnya cukup oke, seperti itu. Jadi setelah riset, ya kita memang harus cari produk yang benar-benar kualitasnya bagus, gitu. Jadi kalau misalnya boleh saya tanya, karakter yang tadi Kak Jena sebutkan, yang Kak Jena bilang, "Ah, ini adalah produk yang bagus untuk saya bawakan." Kalau buat Kak Jena pribadi seperti apa sih? Barang yang seperti apa? Barang yang menurut aku bagus, Ya, ya, itu yang fit di badan aku dulu. oke. Jadi aku membawakannya, aku percaya diri kok. Oh, oke, oke. Kalau aku membawakannya saja nggak pede, berarti kan ada something wrong nih sama produk ini kan. Mhm, Entah mhm. produknya yang nggak bagus atau memang dia nggak fit di badan aku, Oke. ya kan? Customer kan jadi bisa menilai aku ya. Nah kalau badannya bagus di aku juga lebih gampang menjelaskannya ke customer seperti itu. Oke, Itu oke. bisa menarik penjualan lebih banyak, seperti itu. Dari 2023, Ya. berarti sudah 3 tahun berjalan. Kira-kira berapa banyak produk yang Kak Jena sudah pernah bawakan, udah ganti-ganti main produknya? Kalau main produk sih sekitar 4 sampai 5 ya. Aku cukup lama kok di satu produk. Jadi bukan seperti afiliator yang lain yang gonta-ganti produk ya. Aku cukup lama di satu produk. Karena customer-ku itu tipe customer yang loyal. Tapi kan kita kan bisa melihat kalau misalnya kadang-kadang ada orang yang bilang, "Oh ya, ada offer-offer dari, banyak orang," misalnya banyak toko kayak mau Ya. memberikan offer, "Ah, Jena tolong bawain produk saya dong." Pasti ada yang seperti itu Oh kan. banyak sekali. Nah, kalau misalnya kayak gitu, gimana cara Kak Jena menanggapi hal-hal seperti itu gitu? Offer-offer yang masuk itu gimana cara Kak Jena buat memilihnya gitu? Oke. Yang pertama biasanya aku sampein dulu terima kasih karena si seller ini sudah notice, aku untuk membawakan produknya. Yang kedua aku tetap harus filter produknya. Ya, biasanya aku beli sendiri produknya aku, sebelum dia kirim sampel, aku beli dulu produknya. Kalau produknya ini tidak cocok di aku nggak mau bawakan. Oh, oke. Ya, karena kan kita nggak tahu ya produk itu kualitasnya seperti apa. Jangan sampai nanti produk yang saya jual ini, jadi bumerang buat saya sendiri. Customer saya kan sudah terbentuk, sudah loyal. Mereka sudah percaya kalau beli baju di saya pasti bagus bajunya. Oke, oke. Seperti itu. Nah, saya nggak mau nih, saya asal terima baju dari, seller lain, ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan harapan customer saya. Kabur semua nanti customer-ku, kayak gitu. Tapi kan, bagus ini kan, sebuah asumsi ya. Iya. Bagaimana kajian bisa menyikapi bahwa, "Oh, yang saya pilih bagus ada benar-benar bagus." Oh, dari fisiknya mungkin ya, Kak? Oke. Kalau aku nilai dari jahitannya yang pertama. Mmm, Jahitannya rapi, bahan bagus sama bahan nggak bagus tuh kalau dipegang kan kerasa ya, Kak? oke, oke, Iya. Terus kalau dipakai dingin, di badan juga polanya itu bagus. oke, Ada tipe baju itu yang fotonya aja terlihat bagus, ketika datang ternyata beda jauh sama yang di foto kok. oke. Itu sudah masuk kategori yang nggak bagus kok, Oh, rawan komplain menurut gitu. Kak Jena. Iya menurut aku sih, Iya. tapi itu juga dibuktikan sama review ya kok. Oke, oke. Review nggak bisa bohong kan kok. Yes, yes, Kalau yes. tadi kan dari persepsi saya ya, kalau review kan dari customer, seperti itu. Itu akan lebih fair ya. Review dari orang-orang, itu sih. Oke, oke. Jadi, itu, permulaan dari 2023 hingga Iya, sekarang dari barang-barang yang Kak Jena, bawakan sampai hari ini gitu ya? iya, Oke. Lalu sekarang saya mulai masuk mau bertanya, setelah sampai saat itu tiba dan di 2023 kan Kak Jena mulai bergabung dengan MSD ya? iya. Kita menjadi partner kan ya untuk produk. Kenapa Kak Jena memilih produk blazer untuk produk utamanya? Karena memang suka blazer aja sih, Kak. Saya tuh termasuk, koleksi outer di rumah, koleksi blazer tuh banyak kok. Oke, oke. Iya. Jadi saya mau, jual barang yang saya sukai sih. Awalnya kan seperti itu kok. Saya mau jual barang yang menurut saya bagus, yang saya suka.
berujung ketemu MSD nih, kita klik satu frekuensi Oh, dan MSD itu bisa mewujudkan, barang yang menurut saya bagus. oke. Ternyata barang yang menurut saya bagus, dinilai sama customer juga bagus kok. Cocok kan kita? Iya. Akhirnya kerjasamanya berlangsung sampai sekarang, seperti itu. Oke oke oke. Sangat-sangat seru sekali ya. Iya, Saya, mau bertanya, apa namanya, lebih jauh untuk kayak ketika Kak Jena menjalani proses live gitu, maksudnya iya. selama dari mulai sampai hari ini gitu, ada nggak sih kendala-kendalanya selama menjalani proses menjadi seorang afiliator ini? Kalau untuk live sendiri sebenarnya adalah kerjaan yang minim sekali resikonya ya, Ko. Oke. Kendalanya sih cuma kalau listrik mati itu aja sih. Jadi Atau WiFi kendala mati ya? iya, kendalanya kendala kecil sih, Ko. Oke. Nggak ada kendala yang, gede gitu, seperti itu. Cuma kita harus sering belajar aja karena kan TikTok itu kan peraturannya sangat-sangat dinamis ya, berubah terus. Nah, kita dituntut untuk sering belajar. Jangan sampai, kita salah, melakukan pelanggaran yang dulu bukan pelanggaran, terus tiba-tiba di tahun depan peraturannya berubah jadi pelanggaran, terus kita nggak tahu. Nah, itu akan berakibat fatal di akun kita, seperti itu sih. Boleh di-share nggak ke teman-teman afiliator sekalian, kira-kira ada tips-tipsnya apa selama menjalani proses live ini, berdasarkan pengalaman Kak Jena? Supaya maksudnya berjalan dengan baik dan lancar gitu. Kalau untuk tips, ini ya, konsisten aja sih, konsisten dan belajar. Jadi konsisten itu, kita kan live itu seperti kita kerja ya, Ko, ya. Kita anggap kalau orang lain mungkin kerja dia harus ke kantor, jam 8 sampai jam 5 gitu ya, ada waktunya. Live juga gitu, jangan mentang-mentang di rumah, nggak ada bosnya, live-nya sesuka hati, Oke. ya kan? Jadi kalau kita live-nya jam 8 ya udah jam 8 kita harus live, gitu. Waktunya juga konsisten, mau 1,5 jam, 2 jam, seperti itu, konsisten. Saya rasa kerjaan apapun ya, Ko, Iya betul dia harus betul. konsisten, itu. Lalu, eee, kira-kira kalau misalnya menemukan sebuah masalah, pasti namanya proses kerja selalu kan pasti ada aja gitu yang muncul kan ya, kajian Iya lah. Kita ngerti sendiri sekali banyak sekali komplainan dari para teman-teman afiliator yang bilang, "Waduh, traffic saya, kok ngedrop," atau misalnya, "Waduh ini gimana nih kok barang-barang saya yang iya, bawain kok kayak kurang jalan." Nah, kalau misalnya Kak Jena selama perjalanan 3 tahun ini pernah menemukan hal-hal seperti itu nggak? sering Oke, dan sering, kira-kira apa yang Kak Jena lakukan? Apa yang Kak Jena ngomong ke diri Kak Jena sendiri ketika mengalami hal tersebut? oke. Ini, terkait traffic ngedrop ya, Ko, ya? Boleh. Oke. Jadi kalau traffic itu, kita kan, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya, Iya. kalau traffic tuh, karena hubungannya sama algoritma. Yang bisa kita kontrol adalah mood kita, Oke. iya kan, Ko? Jadi, aku selalu, punya mindset kalau namanya jualan, nggak bisa kita terus-terusan mengharap itu rame, Ko, Oke. ya kan? Pasti ada masanya jualan itu sepi, ada masanya jualan itu rame. Nah, ketika sepi, kita analisis, sepinya tuh kenapa? Apakah berbarengan dengan anak-anak masuk sekolah? Jadi ibu-ibu yang harusnya beli produk kita tuh mereka jadi saving, ataukah misalkan ada situasi politik yang lagi happening seperti kayak kemarin ada demo-demo, traffic semuanya kan turun kok. Oke. Nah, seperti itu. Nah, aku biasanya kalau lagi bener-bener buntu, aku libur dulu live-nya, 1 hari. Healing dulu sama anak-anak, besoknya balik lagi, seperti itu. Tapi kalau emang, traffic masih tetap nggak bagus, aku harus cari bantuan kok. Aku ikut webinar, aku ikut kelas-kelas gitu. Pokoknya kalau ada traffic turun, ini nggak bisa didiemin gitu aja. Kita harus cari solusi, Wah, itu seperti itu. bagus sekali. Luar biasa. Ingat Iya, teman-teman, traffic boleh turun, tapi mindset tetap harus semangat. Oke, betul. ya oke. Dan harus selalu mencari solusi ya. Iya. That's that's really good. Bagus bagus banget. Oke oke oke. Jadi kalau misalnya, setelah ikut webinar-webinar begitu, tapi Kak Jena akan mendapatkan jawaban untuk kayak kenapa akhirnya traffic-nya bisa naik lagi, atau nanti gimana supaya lebih bagus lagi, gimana? Mostly aku dapat jawaban sih kok. Iya. Bisa di-share beberapa tipsnya kira-kira kalau misalnya pas lagi turun kemarin, apa yang Kak Jena lakukan? Biasanya aku ngerubah etalase. Jadi kalau Oh, kita live itu kan ada etalasenya ya, etalase 1 sampai 10 misalkan. iya. Misalkan winning produkku aku pindah ke atas, terus Ah, habis itu biasanya aku pakai celana yang model ini.
karena si celana ini bukan winning produk, aku riset pasar, celana yang lagi trending tuh celana apa, seperti itu. Nah, akhirnya aku ganti celana yang lain. Oh jadi Kak Jena, tambahin produk baru misalnya celana apa yang lagi winning Iya, produk, Kak Jena masuknya betul. kayak Thalase gitu maksudnya? Betul, iya. Oh supaya bisa boost traffic baru Iya. gitu ya? Oke, Ah, pernah juga ada nih, Ko, apa tuh? traffic-ku lagi turun nih. Ya. Aku sudah ngerombak etalase. Etalase nih dirombak tapi nggak jalan. Aku ganti dandananku. Oh apakah ada Kayak pengaruh? gitu, pengaruh sekali. Oh oke. Iya, jadi orang itu kan scroll TikTok itu kan sepersekian detik. TikTok itu kan sosial media ya, Ko. Yes yes yes. Beda sama Shopee ya. Mhm Kalau Shopee itu kan e-commerce ya, mhm. TikTok sosial media. Orang itu nggak punya banyak waktu untuk menentukan dia mau stay di live-nya orang atau tetap scroll. Itu sepersekian detik loh. Oke. Iya. Kalau tampilan kita udah enggak banget, ya dia akan cari konten yang lebih menarik di mata dia, gitu. Oh, Aku dandan, terus pakai perhiasan yang rada nyentrik seperti itu ya, gitu. oke. Akhirnya banyak yang stay, banyak yang bilang, "Kak Jen kok jadi begini jadi begini?" Oh berarti mereka kepancing nih, seperti itu. Oh. Jadi emang harus kita riset ya kok, entah dari etalase, dandanan host, background. Aku sampai pernah juga traffic sepi, background aku rombak. Oh saya tahu, Iya dulu kan? Kak Jena kan masih pakai ya ada Jenairas, Tulisan ya Jenairas, ya ya, ya. sekarang Kak Jena berubah ya? Iya, background aku rombak. Terus Oke. aku pernah juga traffic sepi, aku healing kan sama anak-anak. Satu koper isinya tuh alat tempur live. Oh oke. Iya, jadi aku live-nya di villa waktu itu, malah rame traffic-nya, seperti itu. Jadi ganti suasana lah ya Yes, harusnya ya? betul. Yang jelas kita nggak boleh diem kalau traffic kita lagi turun. Kita harus cari solusi. Dan sebelum cari solusi seperti kata Kak Jena, healing dulu. Yes. Take a break ya? Iya, Take a break sebentar iya. ya? Oke oke oke. Suasana hati soalnya menentukan kok. Oh suasana Iya, hati menentukan, oke. betul. Gimana bisa bilang suasana hati menentukan? Apa pengaruhnya suasana hati itu ketika membawakan sebuah live? Kalau suasana hatiku lagi oke, Heeh, aku membawakan live itu bisa all out, oke. iya. Tapi kalau suasana hati lagi nggak oke, itu pasti ada pengaruh kok. Misalnya contohnya gimana? Misalnya Contohnya seperti ini, heeh, eee, kita sudah menjelaskan berkali-kali ke customer bahwa yang kita pakai ini adalah, baju di etalase satu, oke. iya kan? Nah, si customer ini berkali-kali tanya, "Kak, ini size-nya apa?" Begitu, "Warnanya apa?" Nah, kita sudah menjelaskan kan, kita kira dia tahu letak baju ini di mana. Oke. Ternyata dia akhir-akhir, "BTW tadi yang dijelasin etalase berapa, Kak?" Lah kirain tadi tanyanya ngerti. Nah, Oke. hal seperti itu kalau kita mood-nya lagi nggak bagus, rawan menyulut emosi. Sebenarnya itu nggak boleh ya kok, Iya kita harus betul. tetap profesional, tapi rawan kok, Iya iya, karena seperti itu. karena memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Iya, Oke. betul. Nah, sampai sekarang sih oh iya, tadi tanya challenge ya, Iya. salah satu challenge juga mungkin ya me-manage emosi itu juga sih kok. Ini sangat sangat menarik sekali ya kajian ya, karena dari awal sampai sekarang yang kita berjalan ini, saya merasa kajian semuanya penuh dengan keyakinan ya, kayak, "Wah pasti Iya, bisa, Kak. pasti harus bisa." Ketika saya lagi stuck, saya cari solusi, saya lagi stuck, saya cari solusi. Pernah nggak sih kajian ragu atau benar-benar kayak, "Aduh saya kayak benar-benar males banget itu, kayaknya udah, kok nggak bener-bener atau nggak bisa-bisa," gitu ketika, eee, mood-nya benar-benar lagi drop gitu. Pernah nggak mengalami momen-momen seperti itu? Pernah satu kali aja. Oh 1 kali, dalam Mhm. 3 tahun itu 1 kali Iya, ini? satu kali aja. Waduh, kenapa bisa kejadian yang seperti itu? Boleh Waktu diceritain? itu karena lagi capek ya, traffic lagi turun, terus karena di rumah kan anak-anak, mungkin lagi itu ya, masa-masanya tantrum, Oke. gitu. Jadi waktu live itu kan harus konsisten ya, Ko. Yes. Kita harus konsisten, traffic-nya pas lagi turun, anak-anak lagi tantrum. Oh komplit Akhirnya ya? meledak waktu itu, Oh. meledaknya ke suami. Tapi untungnya suamiku tuh sabar sekali. Oke 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 Iya, oke. dia tetap, positif gitu, ngasih support terus. Ya udah besoknya udah live lagi, happy lagi, Oh, gitu. Itu aja sih. pentingnya support system ya Kak Jena Betul, ya? betul. Bagus bagus bagus. Oke oke oke. Lalu kalau misalnya selanjutnya yang saya mau nanya, banyak orang kayak meragukan gitu kan, dengan semua kepercayaan mereka maksudnya yang kayak
apakah ini bisa menjadi sebuah pekerjaan yang sustain, yang stabil gitu, maksudnya sesuatu yang bisa kita jalani jangka panjang. Kak Jena Mhm. pernah berpikir seperti itu nggak? Ketika menjalani menjadi seorang afiliator ini di 3 tahun terakhir ini? Itu pertanyaan yang aku tanyakan sebelum aku mulai. Oke. Jadi sebelum aku mulai aku mikir, "Afiliator ini bisa sustain nggak ya?" Mhm. Tapi setelah aku mulai, aku sangat-sangat yakin, ini tuh pekerjaan masa depan, ya kan kok. Pekerjaan masa depan itu kan bukan kerja yang kita harus ke kantor dari jam 8 sampai jam, 5, 5. Iya, sekarang tuh kerja bisa di mana aja kok ternyata. Bahkan saat kita liburan pun, kita bisa milih loh, di sela-sela waktunya tuh kita mau kerja atau enggak, seperti itu. Jadi aku sangat yakin banget, ini adalah pekerjaan yang akan sustain. Ya apalagi sekarang kan semuanya serba digital ya kok. betul. Belanja udah mulai online, Mhm. apa-apa online gitu. Jadi aku sangat yakin sekali kerjaan afiliator ini nggak ada matinya, gitu. Tadi di awal Kak Jena ada bilang kan, maksudnya pertama kali Kak Jena live, Ya, langsung ada 5 orang yang check out. yes, Lalu kan tapi kan kita tahu sendiri kan, maksudnya, perjalanan awal ini adalah perjalanan yang paling saya bilang di semua pekerjaan semua sama ya, adalah sebuah pekerjaan yang paling benar-benar menegangkan ya. iya. Kayak istilahnya setiap hari kita akan bertanya ke diri kita, "Laku nggak ya? Ada hari ini gimana ya?" Ada pertanyaan seperti itu nggak? Dan bagaimana cara Kak Jena melewati perjalanan yang pertamanya ini menjadi seorang afiliator? Dari kan nggak mungkin langsung hari kayak sekarang terjual 200, terjual Iya. 100 setiap harinya. Gitu maksudnya, gimana melewati masa-masa itu pertama kali? Nah itu aku lebih ke meyakinkan diri sendiri sih kok. Jadi aku memperbesar keyakinanku karena nggak ada yang bisa aku lakukan selain itu kok waktu itu. Aku sudah belajar, aku sudah riset produk. Jadi waktu di awal live, aku kan memang laku 5 ya kok. Iya. Tapi besoknya kok aku belum tahu, Oh gimana? besoknya nggak laku. Oh, oke oke. Nah, kan berarti nggak ada yang bisa aku lakukan selain Mhm, aku memperbesar keyakinanku. oke Iya. Akhirnya aku, gini, aku waktu itu men-challenge diriku, menurutku berapa sih jualan yang banyak dalam 1 bulan untuk pemula? oke Seperti itu. Berapa ya jawabannya? Aku jawab sendiri, "Oke, menurutku untuk pemula, kalau jualan dalam 1 bulan 150 piece, itu sudah bagus banget." oke. Oke. Berarti sehari kita harus jualan 5 piece, Yes, ya kan? Berarti di awal aku jualan sudah bagus dong, ya kan? benar. Nah, besokannya aku lakunya 2, Iya, besokannya aku lakunya 0. oke. Tapi kan tapi kan ini baru 3 hari tuh, nggak bisa dijadikan pembuktian gitu. Luar Kita biasa. lihat di akhir nanti seperti apa. Nah, aku rasa dari keyakinanku saat itu sih kok, naik, besoknya laku 3, laku 4, laku 5. Untungnya di bulan pertama aku itu targetnya lebih, jadi di atas 150 piece per bulan waktu itu. Oh, Jadi oke. keyakinan diriku makin tinggi waktu itu, kok. Mmm, Seperti itu. bagus sekali. Jadi Kak Jena sudah menargetkan membuat sebuah konsep di dalam diri Kak Jena, kalau saya bisa jual 150 piece berarti saya udah do good enough gitu ya. Yes, Dan itu seperti itu. yang akan akhirnya kita jangan melihat 1, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu, tapi kita lihat dalam satu jangka waktu yang cukup panjang, misalnya selama sebulan, lalu baru kita evaluasi dari sana. Seperti Iya. itu ya kurang Iya, lebih ya. betul. Oh, sangat-sangat bagus, sangat menarik sekali, oke. Lalu yang sekarang yang mau ditanyakan, eee, apa yang Kak Jena sekarang kira-kira bayangkan dari yang sekarang Kak Jena udah jalanin sampai hari ini, dengan semua produk yang sudah dibuat bersama dengan MSD, tapi masih ada apa lagi yang Kak Jena ingin buat di ke depan harinya ini? Untuk kedepannya ya, Mhm, impian aku tuh sebenarnya aku punya bisnis yang udah autopilot gitu, kok. oke. Jadi ketika aku pergi, bisnis ini tetap jalan, seperti itu. Bisnis autopilot yang dibayangkan jadi seperti apa kalau saya boleh tahu? Nah, jadi nanti karena aku sekarang collabs dengan MSD, setelah aku punya produk, nah ini kan aku sudah punya beberapa produk nih. Mhm. Aku harus cari banyak afiliator kok. Afiliator yang tentunya punya visi misi yang sama dan semangat yang sama, Oh, betul. ya kan kok? Nah, dia bisa membawakan produkku tanpa, perlu keraguan. Kalau produk lain mungkin mereka masih ragu ya, bagus nggak? Kalau ada komplain penanganannya seperti apa? Servisnya, pengirimannya seperti apa? Kalau mereka membawakan produk yang saya buat, yang saya collab dengan MSD, mereka, tidak perlu ragu lagi akan itu. Karena Jadi sudah dibuktikan oleh kajian sudah sendiri. dibuktikan oleh saya sendiri, karena saya juga afiliator, Betul ya betul betul kan? betul. Gitu. Ya jadi mereka nggak perlu kayak takut lagi, "Ah, ini barangnya saya belum tahu benar bisa laku atau Yes, enggak," gitu ya, seperti betul. itu ya. Iya.
dan barang-barang yang nantinya akan dijual oleh afiliator-afiliator under Jena, itu adalah barang yang sudah boom duluan, yang sudah dikenal, sudah Oke. punya rating bagus, sudah dikenal banyak orang, jadi akan lebih mudah harusnya memasarkan gitu kok. Jadi sekarang targetnya adalah Kak Jena ingin bisa mengembangkan afiliator-afiliator yang menjual barang-barang, produk Jena Ingrasiin Yes, ini. betul sekali. Nah, Kak Jen silakan minum dulu, Kak Jen ya, Oke. minum dulu tuh, oke. Pernah nggak ada merasa kayak, ya, maksudnya yang kayak Kak Jena jalankan ini adalah sebuah kayak bakat. Kak Jena pernah merasa Kak Jena berbakat menjadi seorang tenaga penjual atau sales? Sama sekali tidak. Oh, sama sekali tidak? Pekerjaan yang paling aku takuti adalah pekerjaan yang hubungannya sama marketing, Oh, jualan. oke. Kenapa seperti itu? Apa yang ditakutin dari marketing? Aku merasa diriku tuh nggak bisa jualan kok dari dulu. Tapi sekarang Kak Jena menjadi seorang afiliator? Nah, itu dia. Ternyata dari suatu ketakutan itu, kalau kita mau belajar, ada jalannya kok ternyata. Oh, kalau mau belajar Kalau mau ada belajar, jalannya. ya betul. Karena dulu aku sudah pernah mencoba kok. Sebelum aku terjun di afiliator, dulu ketika aku kuliah tuh aku udah pernah coba jualan A, B, C, tapi hanya laku di awal-awal dan nggak pernah jalan. Entah kenapa, mungkin karena keyakinanku rendah sih. Oke, Keyakinan rendah pada saat itu. pada saat itu, Oke, support sistemnya kurang. Jadi kerjaan yang paling aku takutin adalah jualan oke. waktu itu. Tapi akhirnya memilih menjadi afiliator. Yes, Luar biasa ini iya, breaking the boundaries ya. yes, betul. Oh, mungkin satu lagi kok ya, Apa tuh? kalau zaman dulu, kalau kita jualan, kita kan harus door to door kok, Yes. iya kan? Ya, Karena dulu sosial media belum semasif sekarang. ya. Kita jualan dulu tuh aku pernah jualan susu kambing Mmm, di CFD, Car Free Day. Kita kan harus nawarin ke orang, ya kan? Tapi kalau sekarang, kita kan cukup di depan HP ya. Orang itu nggak lihat kita langsung, jadi, bodo amat lah, oh gitu. seperti itu. Mungkin itu salah satu keuntungan kita jualan di zaman sekarang. Iya, jadi kita nggak perlu, takut dilihatin oleh orang Iya, banyak gitu ya. kita nggak tahu orang di balik layar itu yang nonton live kita, ekspresi mereka tuh gimana ya kan. Oh jadi itu yang mengkhawatirkan? Itu dulu yang mengkhawatirkan. Oke, 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 oke. Kayak gitu. Oke, oke. Eee, kalau misalnya saya boleh tanya, Ya, semua perjalanan ini segala macamnya sebenarnya Kak Jena ini lakukan untuk siapa sih? untuk keluarga dan diriku sendiri. Gitu. Ya, untuk keluarga sih. Karena aku mau ya kalau anak-anakku nanti itu melihat orang tuanya ini adalah sosok yang pekerja keras. Ayahnya, ibunya gitu. Seperti itu. Anak Kak Jena umur berapa ya Kak Jena ya? Anak saya ada 2, Heeh, yang pertama umur 5 tahun, mhm. yang kedua umur 4 tahun. Oh, oke. Oh, beda selisih setahun saja ya? Selisih 1 tahun, ya. Oh, tapi mereka jadi gimana? Setiap hari mereka melihat Kak Jena sambil jadi afiliator gitu berjualan? Dulu si yang kecil, kalau tiap aku live selalu nangis, Oke. dulu. Tapi ya nggak apa lah, mereka harus aku ajarin, harus tahu kalau mamanya ini sedang bekerja. Karena saya ngerasa ibu yang kerja itu nggak cuma saya. Yes, betul Iya, sekali. ibu yang lain juga struggle gitu loh kok, ninggalin anaknya. Tapi untungnya saya ninggalinnya cuma masuk ke studio live, saya tetap bisa pantau lewat CCTV gitu. Oke. Lama-lama mereka mengerti, oh mamaku ini sedang kerja nih, kerja untuk aku gitu. Tapi ya sambil aku kasih pengertian gitu kok. Oh, jadi setelah sekarang berjalan sekitar 3 tahun semuanya udah mulai terbiasa ya? Iya, malah mereka yang niruin mamanya. Mereka suka live-live di depan kaca gitu niruin mamanya. Mereka modeling dari orang yang terbaik. Yes, 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 betul. yes. Oke, oke. Oke, sekarang kita, mau masuk ke sesi Q&A. Boleh, Ada beberapa pertanyaan dari para fansnya Kak Jena nih, asik. waduh. Punya fans nih saya. Oh iya dong. Karena terus terang, saya bilang, beberapa karyawan di MSD ini juga berjualan barang Kajena dan mereka mendapatkan penghasilan tambahan yang cukup lumayan lah Wah, gitu. happy Nah sekali ini saya makanya saya dengar. bilang, impact dari produk yang Kajena buat ini memang cukup membuat banyak orang mendapatkan hal-hal yang lebih dalam hidup mereka. Dan that's good, that's good. Oke. Ada pertanyaan, Oke. Kak Jena, saya mau nanya, bagaimana cara kita menarik penonton supaya banyak pada saat kita live dan betah nontonin kita?
Mmm. Gimana ya? Sebenarnya gini kok, ada banyak sekali jawaban ya kok untuk Iya. menjawab pertanyaan itu, tapi aku jawabnya sesuai teori aja ya. Mungkin sesuai dengan yang Kak Jena jalankan gitu. Oke, Gimana caranya Kak Jena yang supaya aku jalankan itu ambilnya dari teori sih. oke, Oke. boleh. Jadi gini, ilmu yang aku dapatkan ketika aku bootcamp di TikTok. Oke, Jadi ini infonya resmi dari orang TikTok. luar biasa, oke. Ya. Jadi ketika kita live, kita tuh harus paham kok. Ya, gimana sih caranya orang itu dari awal scrolling sampai dia memutuskan untuk beli produk kita. Ya nggak semata-mata kita live rame-rame terus orang beli, nggak kayak gitu. Ya, ada yang namanya itu ERR kok. ERR ini saya lupa terus terang, Oke, kepanjangannya apa. heeh, Itu adalah pintu di mana orang itu memutuskan dia mau masuk ke live, si host live atau memutuskan untuk scroll. oke, Ya, kalau dia masuk aja enggak, gimana mau beli? Ya kan? Karena itu ada alurnya, orang dari masuk sampai beli tuh kok. oke. Yang pertama bisa dilakukan supaya tingkat ERR kita tinggi, tampilan host harus Menarik, oke, menarik. yes. Background-nya harus dibuat menarik juga. Menarik itu bukan harus estetik ya, mau dibuat seberantakan mungkin, atau rapi seperti di toko, atau estetik, itu, ada pilihannya masing-masing, Iya. seperti itu. Yang ketiga, ngomongnya harus semangat, Iya, iya, ya iya, iya, kan? iya. Kadang ada orang yang mereka merasa, "Nanti kalau live-nya traffic-nya rame, Baru baru semangat, semangat." ya. Tapi kalau traffic-nya sepi, dia duduk, "Yuk, siapa yang mau beli?" Gercepin ya, Iya, Kak, ya gitu ya. orang nggak punya banyak waktu untuk itu, Ya, seperti ya, itu. ya, oke. Ya jadi kita harus tetap semangat gimana pun kondisinya. Dulu waktu aku awal-awal live, 2 jam live, yang nonton tuh cuma 1, 2, 3, tapi 2 jam, aku nggak pernah berhenti ngomong kok. Bener-bener ngomong terus. Karena kan aku nggak mau orang masuk di live-ku ketika aku diem. Karena cuma sepersekian detik itu tadi. Aku mau ketika orang masuk, aku menjelaskan. Nah, menjelaskan itu berupa pancingan-pancingan untuk orang tanya. Kalau orang tanya, alurnya nanti dia akan ngeklik keranjang. Kalau dia ngeklik keranjang, ada kemungkinan besar dia untuk beli. Tapi kalau di awal aja dia udah nggak masuk, udah nggak ngeklik, gimana mau beli? Betul, betul, Kayak betul. gitu. Jadi Menarik kita sekali, menarik harus sekali. harus paham ilmunya dulu kok. Oke, Seperti itu. oke, sangat menarik. Ingat teman-teman, jangan sampai membiarkan penonton datang ketika kita sedang diam. Yes, betul. Oke. Pertanyaan kedua. Oh, gimana caranya biar banyak followers kayak Kak Jena katanya? Oke, gimana ya? Jadi gini kok, Koko lagi suka konten apa sekarang? Misalnya saya, Tanaman? tanaman. Oke. Apa yang membuat Koko follow orang yang posting tanaman? Oh, videonya bagus. Videonya bagus. Heeh. Dipaksa nggak Koko? Enggak Nah, dong. sukarela ya? Iya betul. Berarti orang memfollow orang lain itu karena sukarela, iya kan? Ah, Kalau kita cuma bikin konten yang nggak ada faedahnya, nggak ada, manfaatnya, orang lain mau follow nggak kok? Nggak akan mau benar. kan? Bagus Iya sekali. kan? Iya, iya, Jadi iya. kita harus bikin konten yang ada faedahnya. Mhm. Karena kita nggak sepenting itu untuk di-follow gitu loh, lu siapa gitu. Iya, iya. Tapi kalau konten yang kita kasih itu ada faedahnya, orang pasti akan follow. Nah, di setiap konten saya kok bisa lihat mungkin 99% isinya itu ngobrol, mereview produk. Iya, Itu orang butuh kalau orang lagi cari fashion, cari produk fashion, konten yang seperti itu yang orang cari. iya, iya. Bukan konten yang joget-joget Iya, gitu kan, iya, kok. iya. Jadi orang follow saya sukarela. Saya jarang sekali nyuruh orang untuk follow, Iya, iya. seperti itu. Heeh. Makanya konten saya tiba-tiba banyak yang follow karena mungkin di dalamnya itu ada manfaat yang dirasakan oleh audiens gitu. Ketika mereka contohnya nih, kok ya, konten saya itu isinya tentang mix and match warna. Jena Ciri banget ya. khasnya Iya, saya iya. colorful Iya, gitu. Jadi colorful kalau Jena. bajunya ini, warnanya harus ini. Iya, Kalau bajunya ini, warnanya ini, jadinya gimana. iya, Nah, iya, mungkin orang ngerasa manfaat tuh di situ. Akhirnya orang nge-follow. Nah, buat teman-teman yang pengen punya follower banyak, mereka harus pikirkan konten yang ngasih manfaat ke audiens, seperti itu. Itu sih kok.
Sangat menarik. seperti itu. Ingat teman-teman, buat yang masih bingung untuk mix match color, outer atau inner, boleh follow Kak Jena jangan lupa setelah ini ya. Oke. Yes, thank you. Masih 3 lagi ya ini ya. Oke, Eee boleh. Bagaimana cara tag video biar FYP walaupun produknya, pasaran gitu? Dan bener nggak ya kalau misalnya video-video dihapus bisa bikin jadi shadow ban gitu? Saya nggak ngerti ini, gimana kalau Kak Jena? Kalau video dihapus jadi shadow ban? Bisa iya, bisa enggak. Mhm, Saya jawab dari itu dulu ya, Ko. mhm, Karena kan TikTok ini kan pakai AI ya, Ko, ya. mhm, AI ini dia bisa mendeteksi, kegiatan yang tidak umum. Kalau misalkan nih tiba-tiba kita nggak biasa menghapus video, mhm, tiba-tiba kita hari itu menghapus 20 video, ada apa nih? mhm, Nah, bisa jadi AI-nya tuh mendeteks, ini apa nih, iya, iya, kegiatan yang tidak biasa gitu. mhm, Bisa jadi mungkin tiba-tiba traffic-nya sepi mhm, gitu. mhm. Tapi kalau untuk, sesuatu yang pasti itu nggak ada sih, dari orang TikTok nggak pernah cerita kalau dihapus videonya jadi shadow ban, nggak pernah. Oke, oke, Iya. oke, oke. Terus yang satunya lagi apa tadi, kok? Yang tadinya lagi, bener nggak apa, bagaimana cara tag video biar FYP katanya? Oke. Nah, ini susah ya, pertanyaan yang sangat jawabannya Jadi membingungkan, masih iya. random ya? Masih random jawabannya. Heeh. Kalau per akun kok, tiap akun tuh memang beda-beda ya, Mhm, kok. mhm. Ada teman saya yang dia tuh videonya joget-joget FYP, FYP ya. ada yang videonya estetik enggak FYP, Yes. ya kan. Ada yang videonya review seperti saya, Mhm, FYP. Jadi kan, TikTok itu kan platform sosial media mhm. yang di mana sebarannya itu, diperuntukkan buat orang yang relate ya, kok, Yes, sama yes. konten yang dicari. Betul, betul. Jadi kalau misalkan saya itu pengen bikin konten fashion yang FYP, ya saya harus kasih value tuh di konten saya supaya retensinya alias tingkat skip-nya orang itu tidak rendah. Mhm, Kalau tingkat skip-nya orang nggak rendah, akan disebarkan lagi kan sama TikTok. mhm. Makanya isi konten saya semuanya tuh review, jelaskan, ngomong gitu. Oke. Bukan cuma ah, hihi, joget-joget kayak gitu kok. Ya, 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 Seperti ya, itu. ya, ya, ya. Oke, ada pertanyaannya ini hampir mirip pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya mengenai mood gitu loh. Mood. Jadi, pertanyaannya yang pertama, gimana cara Kak Jena menghadapi mood Kakak kalau misalnya penonton lagi sepi gitu loh. Yang kedua adalah kalau pas lagi live lagi bad mood, terus dapat komen aneh atau nyebelin, yang Kak Jena gimana cara meresponnya? Waduh. Ini ada pertanyaan Ini. dari Kak Tari sama dari Aisyah Oke. ini ya. Yang sering nonton live aku pasti tahu Iya, ya, aku ya. juga sering marah-marah di live. Jadi Tapi gimana ya, Ko, ya, kita yang pertama tuh kita harus sadar, kita harus profesional gitu ya, Ko. Ini tuh sebuah kerjaan yang kita harus profesional. Aku nggak mau bohong, di setiap live itu pasti ada lah ya, eee, yang komen aneh-aneh yang atau komen nyebelin ya? aneh-aneh dan kita kadang nanggepinnya juga nggak enak juga gitu. Ah, Tapi ya, itu nggak boleh berlarut-larut, ya. oke. Kadang setelah saya kelepasan nih, Ko, saya ajak bercanda lagi mereka. Kayak misalkan nih ya, saya ngomongnya agak kasar nih, waduh aku ngomongnya agak kasar. Terus aku celetukin, "Astagfirullahaladzim," Heeh. kayak gitu. Aku celetukin kayak gitulah. Pengen nangis deh aku rasanya kayak Iya, gitu. Terus mereka, "Ah, Kakak sabar Kak sabar Kak," gitu. Tapi mereka tahu maksud saya itu, saya nggak lagi marah-marah kok, oh gitu. iya, iya. Saya lagi ngasih penekanan aja gitu. Kita harus bisa mood itu, balikin mood itu secepat mungkin. Kalau Oke. kita kelepasan, kita harus bisa switch mood-nya kita secepat mungkin, Oh, itu jadi sih, kalau Kak. misalnya dengan Kak Jena ya dengan tadi, dengan maksudnya ajak bercanda audiens Iya, saja gitu. iya, kita ajak bercanda lagi audiens, sama saya kembalikan lagi, aku tuh bisa di titik ini karena customer aku. Kalau Yes. nggak ada mereka, aku juga bukan apa-apa kok, Iya. seperti itu. Jadi ketika aku kelepasan, aku itu kok, apa, kebalikan lagi, sampai aku tuh, punya catatan di depan live aku, Oke. "Iya, kamu nggak akan bisa di titik ini kalau nggak ada customer." Oh, harus catatan seperti itu? Ada catatan kecil Waduh. kayak gitu. Jadi ketika aku kelepasan, "Oh ya, oke." Kembali lagi, cepet balik lagi mood-nya, Oke, oke, seperti itu. tips yang sangat luar biasa. Boleh ditiru ya teman-teman ya, Iya, ini sangat bagus sekali. Jadi kalau misalnya kalian, bisa menuliskan di depan layar kaca, sesuatu perkataan yang akan membawa kalian state-nya kembali ketika kalian tidak yes, lagi mood, ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita oke, masuk ke penutup ya Kak Jena ya. iya.
bagaimana sih tips untuk afiliator pemula gitu, yang view-nya tuh baru sedikit, lalu mereka masih kurang percaya diri sehingga bisa menjadi afiliator seperti Kak Jena sekarang? Untuk para pemula yang masih belum percaya diri, apa Oke, tips dari Kak Jena untuk mereka? buat afiliator yang masih belum percaya diri, nggak ada jalan lain selain memaksa dirinya untuk percaya diri. Karena nggak ada yang lihat kok. Oke, Kita nggak lagi konser di depan orang, ya, ya kan? Kita lagi ngomong di depan kamera, kita nggak tahu, nggak bisa lihat langsung gitu kok. Nah, waktu itu yang aku lakukan supaya aku percaya diri, aku banyak-banyak melihat live kreator-kreator besar. Aku oke, nggak mau lihat live kreator-kreator yang di bawahku atau yang masih kecil gitu. Karena kalau aku melihat, kreator yang di bawahku nanti aku akan mellow. Aku akan, "Oh dia sama sepi, aku juga sepi nggak apa-apa deh." Aku nggak berkembang nanti. Aku melihat kreator-kreator yang live-nya di atasku. Gimana sih cara dia ngomong? Gimana sih cara dia untuk menghandle jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang agak aneh dari customer gitu. Dia dandannya seperti apa sih? Background-nya dia seperti apa sih? Kalau dia capek dia harus gimana sih? Itu semuanya, aku modeling di live aku. luar biasa. Iya. Kalau aku lagi mood-nya jelek, aku ngeliatin orang yang live jualannya lucu. Oh, Seperti oke. itu. "Oh dia jawabnya gini." Ya oke aku tiru nanti. Ya, ya. Kalau misalkan live-ku sepi, aku lihat orang-orang yang live-nya rame, apa yang bikin dia rame, seperti itu. Jadi ketika hal-hal yang sudah dilakuin kreator besar, kita lakuin di tempat kita, itu, bisa nambah kepercayaan diri kok, gitu. Nah kalau masih kurang juga, ya kita harus cari ilmunya, Ya, 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 gitu. ya. Seperti itu, Oke, gitu. terima kasih banyak Kak Jena Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sama-sama. diberikan. Kita akan masuk ke segmen terakhir, yaitu kita akan membahas apa yang akan menjadi target sekarang Kak Jena untuk di tahun ini 2026 atau di tahun yang akan datang terhadap, produk-produk Kak Jena atau afiliator-afiliator yang dibawa Kak Jena, apa yang Kak Jena inginkan dari itu gitu? Apa yang Kak Jena bayangkan ke Oke. depannya? Yang pertama, tadi udah sempat aku jawab ya. Aku pengen punya bisnis itu yang terus jalan. Iya, Jadi targetku itu memperbanyak afiliator. Ya supaya produknya semakin berkembang, banyak afiliator yang mendapatkan manfaat dari produk yang saya buat kolaps bersama MSD. Itu yang pertama. Yang kedua, targetnya, saya tuh kalau jualan baju kan selalu lama ya, Ko. iya, Jadi satu baju itu bisa saya jual 1 tahun, 2 tahun kayak gitu kok. Jadi nggak gonta-ganti model. iya, iya. Nah, ke depannya saya tuh pengen, tiap bulan tuh saya ganti model. Oke, Jadi saya pengen jadi trendsetter gitu. oke, Jadi untuk, "Wah model kayak gini nih, kayak model terinspirasi dari modelnya Kak Jena. Tahun oke, depan modelnya ganti lagi, tahun depannya ganti lagi." Seperti itu. oke. Afiliatornya makin banyak gitu. Mau model casual, model Islamic, ya itu Ya, ada semua gitu. Seperti itu. that's nice, that's Iya, nice. Semoga semua bisa terwujud di thank waktu you. yang paling baik ya. Thank you, Koken. Baiklah, para teman-teman afiliator MSD, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Kita sudah banyak sekali ya yang kita bisa pelajari dari Kak Jena ya, luar biasa banyak sekali tips, mindset, dan strategi-strategi yang Kak Jena lakukan, yang langsung bisa kalian semua tiru ketika kalian menghadapi masalah yang sama. Semoga sesi pada hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.